Indonesia berunjuk rasa menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Wacana itu dinilai mengkhianati konstitusi. Membahas kelangkaan minyak goreng, pemanggilan secara paksa akan dilakukan jika untuk panggilan ketiga Lutfi tidak kunjung hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan manusia dan membekalinya dengan segumpal hati agar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan kepada baginda kita, nabi kita, yakni nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi pada hari ini kami akan mengerjakan atau menyelesaikan UAS kewarganegaraan yang membuat tugasnya dengan tugas podcast. Oke. Pada hari ini saya perkenalkan dulu ya nama saya nih. Oke, nama saya ini Azizul dari kelas 2D. Untuk kawan saya di sebelah ini boleh dia memperkenalkan dirinya sendiri gitu. Perkenalkan, nama saya Aldi Gilang Prasetyo, saya dari kelas 2D PAI, satu kelas sama Bang Haji juga. Iya. Kami akan menyelesaikan tugas dari Pak Arif. Oke. Membahas tentang tugas kita ini, tugas UAS kita. Oke. Tugas podcast nih ya. Jadi kami membuat atau merencanakan yang berjudul ada apakah dengan negaraku. Negaraku ini ada apa sih gitu? Ya, betul. Mengapa negara kami ini gitu? Apakah hancur? Apakah maju? Apakah berkembang gitu kan? Nah, masih tanda tanya nih ya. Masih tanda tanya ini. Jadi baru-baru ini khususnya di negara Indonesia gitu kan, banyak sekali isu-isu atau apa namanya ya, permasalahan dalam negara itu. Yang pertama, kami sih dalam tugas ini ada membahas 3 saja. Yang pertama itu apa panggilan? Tentang kelangkaan minyak goreng. Tentang kelangkaan minyak goreng. Apa sih akibatnya gitu? Nanti kita jelaskan. Dan yang kedua itu apa namanya? Tentang penundaan pemilu 2024. Selanjutnya atau yang ketiga yaitu apa tadi bilang? Presiden 3 periode. Presiden 3 periode. Oke. Pertama-tama ini kita membahas tentang kelangkaan minyak goreng gitu kan. Kenapa sih bisa langka gitu di Indonesia ini? Padahal banyak sekali gitu petani-petani sawit gitu kan, banyak sekali. Apa kok bisa langka gitu? Apakah minyak goreng itu disembunyikan? Apakah dimakan oleh pemerintah? Kita tidak tahu ini. Maka kami dengan Gilang akan membahas itu. Oke, yang ingin saya lontarkan kepada Bang Gilang ini, jadi pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan gitu kelangkaan minyak goreng di Indonesia ini, terutama di Indonesia, di negaraku ini gitu? Apa boleh langsung dijawab oleh Bang Gilang? Ya, baik, terima kasih pada Bang Haji Jul. Di sini saya akan coba menguak ya. Saya mengambil referensi dari Jawa Postcom. Sebenarnya terkuak sudah penyebab kelangkaan minyak goreng ini. Ada indikasinya, Pak. Nah, dari Kementerian Perdagangan atau Kemendak itu menyampaikan bahwa stok minyak goreng di pasaran itu harusnya melimpah. Akan tetapi minyak goreng ini seakan-akan langka akibat harganya pun melonjak. Kalau dinilai khususnya negara kita ya, negara kita nih dalam jumlah perkebunan sawit terbesar, mana mungkin sih sebenarnya dalam masalah minyak goreng itu bisa langka, sedangkan kita ini sebagai penghasil
atau perkebunan sawit terbesar gitu kan. Nah itu kan menjadi tanda tanya, topik hot issue lah bisa disebut gitu. Nah Kemendag itu mencurigai bahwasanya salah satu hal yang dicurigai sebagai penyebabnya adalah minyak goreng yang seharusnya untuk rakyat, terus justru malah terserap oleh pelaku industri, Pak. Seperti itu. Itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Ia juga mengatakan bahwa ketersediaan minyak sawit sebagai bahan baku minyak goreng yang terkumpul dalam kebijakan DMO itu sudah cukup besar. Nah seharusnya hal ini dapat membuat minyak goreng di pasaran itu melimpah, bukan justru menjadi langka. Nah, di lapangan pun Kemenag menemukan temuan baru bahwa kelangkaan dan mahalnya minyak goreng itu di pasaran terjadi karena pasokan untuk rakyat justru terserap oleh pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Abang tahu lah ya, pihak jangan terlalu spesifik, Bang. Iya, siap. Takut juga kan nanti disomasi, aduh susah. Nanti kita disidang. Betul juga kan. Karena kalau kita lihat masih terjadi kekeringan di sana sini. Maksudnya tuh karena ini ada gangguan jaringan distribusi, terus dari pihak Kemenag tuh melihat ada rembes pada industri yang mereka tidak berhak mendapatkan minyak untuk masyarakat. Itu. Terus selain juga ada sebagian dari produsen minyak goreng yang justru melakukan ekspor tanpa izin. Nah, yang tentu melanggar hukum. Ngirim keluar gitu, ya, keluar negara kita gitu. Itu. Nah, cara-cara yang digunakan oleh pelaku industri tersebut itu adalah cara yang sangat salah, Bang. Seperti itu kurang lebihnya. Nah. Itu untuk masalah minyak goreng. Masalah kelangkaan. Jadi masalah minyak goreng ini dapat disimpulkan begitu ya. Jadi sebenarnya ini minyak goreng itu banyak sekali di negara kita gitu kan. Tapi penyebab orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu dia mengambilnya gitu ya. Sebenarnya itu dari rakyat lah gitu kan, dari rakyat yang mengolahnya untuk rakyat lagi gitu kan, dijual ke rakyat. Tapi ada pihak di tengah ini yang mengambilnya gitu kan. Oke. Dan yang kedua itu penyebabnya adanya menjual atau mengekspor keluar gitu kan minyaknya gitu, dijual tanpa izin, kayak lebih ilegal. Aduh parah negara kita ya. Asli, Bang. Iya. Bisa. Padahal kita nih bisa dibilang penghasil perkebunan sawit terbesar loh. Iya. Di Indonesia. Besar sekali. Bapak saya pun kerja sawit masalahnya begitu. Indah, yang saya ingin pertanyakan lagi Bang Gilang. Katanya tadi kan perkebunan sawit ini kan banyak sekali di Indonesia dan banyak sekali yang namanya nanti akan menghasilkan minyak goreng. Nah, apakah ada keterkaitan antara minyak goreng itu dengan melonjaknya harga sawit gitu waktu itu dan sekarang anjlok turun gitu? Jadi bagaimana itu? Sebenarnya untuk keterkaitan itu ada ya, itu pun nanti akan terkait juga dengan topik yang kita bahas yang tentang pemilihan umum itu. Oke, tentang minyak goreng, kelangkaan minyak goreng mungkin sudah selesai lah kami jelaskan gitu kan. Oke, yang kedua kami akan membahas tentang penundaan pemilu gitu. Pemilu 2024 gitu, pemilu presiden. Nah, yang saya bingung ini, apakah dalam penundaan pemilu ini dari pihak-pihak yang mengurus mengurus acara ini gitu, apakah akan mendapatkan feedback bagi presiden kita? Dia menjabat lebih lama gitu, ataupun DPR gitu, DPR dapat menjabat lebih lama dan pemerintah dapat menjabat menjabat lebih lama gitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan,
apa sih yang melatar belakangi atau yang menyebabkan gitu kemunduran atau apa namanya terjadinya pemunduran pemilu ini 2024 itu? Ya baik, sebenarnya kalau keterkaitan untuk diperpanjangnya masa jabatan DPR segala itu, iya benar bang, karena penundaan pemilu itu sama saja dengan memperpanjang masa jabatan presiden, masa jabatan DPR, masa jabatan DPD dan masa jabatan DPRD. Nah seperti itu. Kalau saya melihat ya dari manuver itu seperti membelah publik bang. Jadi manuver itu melawan konstitusi. Nah sudah ibaratnya gini, sudahi saja lah pikiran anti demokrasi ini. Demokrasi. Karena kalau orang sudah, apalagi negara kita kan terkenal dengan negara apa? Demokrasi. Jikalau ini sempat terjadi pemunduran demokrasi, berarti negara kita ini sudah tidak dinamakan lagi negara demokrasi bang. Yang mana karena dalam hal ini sudah sangat melanggar konstitusi. Nah, akan terjadi perpecahan di kalangan masyarakat. Itu yang ditakutkan. Nah, kenapa saya bisa bilang negara kita tidak akan jadi negara demokrasi, tidak disebut negara demokrasi lagi? Karena di sini kan yang memegang penuh kan sebenarnya kalau dilihat dari negara demokrasi kan lebih rakyat kan yang mengambil suara kan. Rakyat yang sepenuhnya memegang suara, seperti dalam pemilihan presiden. Kalau tidak ada rakyat siapa bang? Betul kan? Iya betul. Pasti kan ya kita lah ini kan rakyat gitu yang memilih presiden nih. Jadi kalau setan memilih tidak bisa gitu ya, kan? Betul. Nah saya lanjut bang ya. Siap. Pada tanggal 10 Januari 2022 itu Menteri Investasi yakni Bapak Bahlil Lahadalia yang juga mantan dari tim pemenangan Jokowi Ma'ruf itu mengatasnamakan pengusaha meminta pemilu ditunda karena masalah ekonomi. Nah, di sini ini tidak jelas bang, siapa yang dimaksud pengusaha ini tidak tahu. Jadi abstrak orangnya. Jadi orangnya itu tidak disebutkan namanya siapa, tempatnya siapa gitu, tidak ada biodatanya begitu ya bang ya. Abstrak. Jadi namanya goib, goib, tidak ada orangnya gitu ya. Oke. Jadi dalam pernyataan Bapak Bahlil itu yang dimaksud pengusaha, yang dimaksud Bapak pengusaha di sini ini tidak dijelaskan secara rinci dan sifatnya ini abstrak dan menjadi tanda tanya siapa sebenarnya pengusahanya. Dan itu bisa menjadi kemungkinan wacana penundaan pemilu itu terjadi karena ada terjadi elit pengusaha atau elit politik. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, terus menyusul kemudian yakni ketum dari PKB Bapak Muhaimin Iskandar. Beliau ini sebagai wakil ketua DPR, beliau juga menyatakan setuju akan penundaan pemilu 2 tahun pemilu ini bang. Nah, yang ketiga ini ada Bapak Muhaimin yang sering berkampanye. Beliau ini sebagai capres 2024 dari PKB bang. Nah, itu dia mengaku menyuarakan aspirasi usaha UMKM itu tidak jelas juga siapa pelaku usaha UMKM yang meminta penundaan pemilu. Sama tadi dengan Bapak Bahlil. Jadi tanda tanya lagi, sebenarnya siapa pengusaha yang dimaksud? Ataupun pengusaha itu cuman mengalihkan isu dari rencana dia gitu kan. Jadi orang itu terpatuk kepada pengusaha gitu kan. Betul. Jadi di sini ada 3 partai yang tidak setuju tadi ya, PKB, terus ada PKB, Demokrat sama PAN. Ya, sama PAN. Nah, sama Golkar bang. Yang PAN itu apa ya? PAN itu PAN
dari Bapak Bahlil. Nah, sisanya itu tidak setuju. Nah, kalau dari Golkar, yakni Bapak Erlangga Hartono atau ketum dari Partai Golkar, itu juga beliau menyuarakan aspirasinya itu bahwasanya setuju akan penundaan presiden 3 periode itu. Nah, jadi jikalau sampai ini terjadi, yang pertama tadi, poin pertama, akan terjadi perperangan di antara masyarakat, karena kekuasaan demokrasi sudah tidak ada lagi, dan rakyat ini tidak bisa seperti mengaspirasikan atau menyuarakan suara mereka gitu, karena kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh pemerintah. Nah, ini akan menjadi revolusi baru, yang mana nanti akan dari peperangan, dan yang dirugikan adalah negara, khususnya dari ketahanan negara seperti TNI Polri. Itu akan susah sekali menghandle dari masyarakat. Sempat terjadinya revolusi baru ini, kalau sempat terjadinya penundaan seperti itu. Oke, jadi yang saya ambil kesimpulannya gitu, yang saya pertanyakan itu emang betul ya, emang betul. Salah satunya jikalau penundaan ini terjadi, pemilu ini terjadi, jadi otomatis itu presiden kan akan masa jabatannya nambah gitu, yeah. DPRD, DPR dan lain-lain itu nambah gitu masa jabatannya gitu. Dan ada juga tadi kan penyebabnya yang saya dapatkan itu, penyebabnya yang pertama itu dari partai-partai. Ada berapa partai tadi? Ada tiga partai gitu kan. Dalam satu itu ada siapa yang namanya tim sukses dari kemenangan Jokowi dengan itu, siapa namanya? Pak Bahlil. Pak Bahlil tuh, Pak Bahlil. Dan dia itu seperti mengalihkan isu kepada yang namanya pengusaha. Disebutnya itu pengusaha. Tapi pengusaha itu tidak ada biodatanya, tidak jelas siapakah orang itu, di mana tempatnya, tidak jelas kan. Masih ada tanda tanya gitu kan. Dan ada yang tadi dari siapa lagi tuh, dari Partai PAN itu, intinya siapa namanya gitu, ada tadi tuh. Dari PAN itu ada Bapak Muhaimin. Itu sama juga kan tadi kayak Bapak Bahlil kan. Bang dari PKB bang, Bapak. PKB. Itu tapi sama juga tuh. Intinya sangat merugikan gitu kan. Kalau emang terjadinya penundaan. Kalau emang terjadinya penundaan pemilu 2024 ini akan sangat merugikan masyarakat begitu kan. Jadi tidak ada yang namanya demokrasi. Jadi akan timbul perperangan gitu kan. Betul Pak. Jadi saya jelaskan lagi, Bapak Bahlil, Muhaimin, Erlangga ini, beliau adalah mereka bertiga adalah barisan koalisi dari pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Jadi kan masih tanda tanya nih, mengapa mereka mengajukan penundaan presiden 3 periode. Dan isu-isu lainnya itu ada yang mengabarkan ada campur tangan elit pengusaha, elit politik, terus ditunda karena masalah perperangan di Rusia dan Ukraina. Terus ada isu juga mengatakan karena COVID. Terus ada yang isu lagi kekurangannya kekurangannya dana untuk melakukan pemilu itu tersendiri, seperti itu. Oke, sudah dapat dijelaskan oleh Bang Gilang lagi, diperjelas gitu kan. Oke, kita akan membahas yang ketiga gitu, terjadinya presiden 3 periode gitu kan. Nah, mengapa sih kok ada presiden 3 periode gitu kan? Mengapa buat isu itu gitu? Kita tahu gitu kan, orang di Indonesia ini bukan hanya Jokowi gitu.
masih banyak manusia gitu atau orang-orang yang ingin menjadi pemimpin gitu bagi saya gitu kan. Gantianlah jadi presiden gitu. Dan dia sendiri, Pak. Iya, itu maksud saya. Misal ada orang yang atau yang lebih berkualitas, gitu kan, bisa menjadi presiden gitu, merasakannya juga presiden. Kita tidak tahu dari orang yang menjadi presiden ini kan, siapa tahu lebih mantap, lebih kinerja. Kan kita udah tahu Pak Jokowi ini sudah 2 periode gitu kan, kita udah tahu hasilnya gini kan, mantap gini terus gitu. Jadi ingin saya pertanyakan kepada saudara Gilang gitu kan, mengapa gitu kok ada namanya 3 periode gitu, mengapa ada namanya 3 periode? Oke, sebenarnya dari Bapak sendiri, Bapak Jokowi waktu itu sudah mengutamakan, sudah ngomong, beliau bilang begini, yang ngomong presiden itu 3 periode itu artinya, 1, ingin menampar muka saya, 2, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Sebenarnya Bapak itu tidak mengajukan diri untuk, dan juga tidak mau, karena Bapak sudah bilang sendiri, saya taat konstitusi dan saya mengikuti konstitusi. Bapak sendiri, Bapak Jokowi pun beliau tidak mau maju lagi ke 3 periode karena itu akan menjadi pelanggaran bagi konstitusi itu sendiri. Dan jikalau itu terjadi berarti akan terjadi cacat konstitusi pemilihan ini. Mungkin sekian acara podcast kita pada hari ini, atau tugas UAS gitu, menyelesaikan tugas UAS kewarganegaraan dari Pak Arief gitu. Mungkin ini saja dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.